Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP dari Kota Kediri Keras 155B akan melakukan demonstrasi kontekstual yaitu praktek coaching. Perkenalkan, nama saya Valestina Ganestri sebagai pengamat, Bu Siti Hajar sebagai coach, dan Bu Winarsih sebagai coachee. Sebelum kita proses coaching, ada yang perlu kita diskusikan pada hari ini dan saya ingin tanyakan kepada coach. Rubrik penilaian coaching harus sesuai dengan prinsip-prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bagaimana dengan pendapat Bu Siti Hajar? Ya, saya setuju. Perlu ditambahi mungkin Bu dengan menggunakan alur tirta juga sepertinya. Ya, Bu Siti Hajar, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, Bu. Lalu bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Rencana aksi dari yang didapat. Baik. Ibu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa ya? Ya, diharapkan dengan proses coaching ini kita bisa menemukan solusi, Bu. Baik, Bu Siti Hajar dan Bu Winarsih, silahkan Ibu melakukan coaching. Nanti saya akan mencatat proses pengamatan coaching berdasarkan percakapan yang dilakukan pada hari ini. Silahkan. Assalamualaikum Bu Siti Hajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Win, ada yang bisa saya bantu? Apakah hari ini Bu Siti Hajar tidak sedang sibuk? Alhamdulillah sedang free hari ini, insya Allah. Iya, Bu Siti Hajar, saya ini sedang ada masalah gitu, saya sedang bingung. Saya nanti mohon waktunya sebentar dari Bu Siti Hajar untuk saya ajak untuk berdiskusi tentang apa yang saya hadapi kali ini. Ya, semoga bisa membantu ya Bu Win ya. Ya, monggo. Amin. Saya memang perlu seseorang untuk bercerita tentang ini, Bu. Begini, saya itu beberapa hari yang lalu sama kepala sekolah, saya ditunjuk sebagai ketua tim anti perundungan. Nah, dari situ kepala sekolah meminta saya untuk mengadakan program-program sekolah yang intinya agar tidak terjadi perundungan di sekolah kami. Saya itu yang saya bingungkan kira-kira kegiatan-kegiatan apa saja gitu ya yang bisa menguatkan program anti perundungan di sekolah kami gitu, Bu. Jadi coaching kita kali ini membahas tentang kegiatan masalah mungkin mencari kegiatan apa ya yang sesuai gitu kan, yang cocok untuk kegiatan anti perundungan gitu kan. Iya, karena kemarin sebenarnya saya sudah ditanya oleh kepala sekolah gitu. Setelah saya ditunjuk, nanti rencananya Bu Win itu akan mengadakan apa untuk menguatkan anti perundungan di sekolah kami gitu. Karena beberapa akhir-akhir ini memang banyak dari murid-murid kami itu yang saling bertengkar satu sama lain gitu, yang mengarah kepada perundungan pada salah satu teman.
hampir beberapa hari itu ada kasus Bu. Makanya kepala sekolah langsung menanyakan kepada saya dan ternyata saya belum mempunyai gagasan atau ide ketika itu. Makanya hari ini saya menemui Bu Siti Hajar. Saya ingin mendiskusikan masalah ini. Gitu. Untuk anti perundungan sendiri, gitu kan? Itu Win sudah paham apa saja tugasnya gitu sudah? Kalau tugasnya tim perundungan itu mengkoordinir, kemudian memantau, terus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada di satuan pendidikan sebagai upaya pencegahan tindakan kekerasan, begitu. Jadi pada intinya sekolahan itu melakukan pencegahan terhadap tindakan kekerasan dan itu harus direncanakan oleh tim perundungan ini, begitu Bu. Menurut Bu Win, untuk bisa mengadakan kegiatan anti perundungan itu, langkah pertama apa yang mungkin yang bisa dilakukan agar semua bisa mengikuti mungkin atau semua bisa mendukung, seperti itu apa? Kalau menurut saya ya Bu, ini bagaimana ya? Gini, karena ini kami itu berada dalam satu tim, itu berarti memang seharusnya dari tim itu sudah berkomitmen gitu ya untuk melaksanakan program yang memang mencegah tindakan kekerasan. Nah, saya sendiri pun juga berpikir kalau hanya tim begitu ya, saya kira kok tidak akan berjalan gitu. Iya, kan di sekolah itu justru seperti wali kelas itu saya kira kan beliau berada di dalam kelas yang harus bisa memantau kegiatan anak-anak agar terhindar dari tindakan perundungan, begitu ya Bu? Bagaimana Bu? Menurut Bu Win, langkah apa yang bisa dilakukan agar wali kelas bisa mendukung, mungkin bisa suhunya sama lah dengan tim anti perundungan itu? Ya, berarti kami tim dan seluruh warga sekolah itu seharusnya bisa bertemu untuk menyamakan persepsi begitu, menyamakan persepsi dan sekaligus kami tim mensosialisasikan program-program kami, begitu ya Bu ya? Sepertinya seperti itu Bu Win ya. Itu lebih berarti bisa digunakan untuk memulai kegiatan bersama kalau sudah paham semua kan, seperti itu kan maksudnya? Iya. Jadi bagus, berarti harus bertemu dulu nanti tim dan seluruh warga sekolah berarti sejalan, begitu ya Bu? Iya, suhunya sama gitu ya. Kalau suhunya sama, setiap kegiatan insya Allah bisa jalan ya sebetulnya. Mungkin ada lagi setelah mungkin ada sosialisasi, apalagi yang bisa dilakukan oleh Bu Win dan tim atau juga semua anggota sekolah? Kalau saya kira kalau tadi rencananya melibatkan semua warga sekolah, misalkan kalau saya memanggil atau melibatkan wali murid, begitu saya melibatkan wali murid itu maksudnya kan anak-anak itu tidak di sekolah saja begitu, pasti anak-anak itu juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal. Saya kira berarti wali murid juga harus terlibat dalam program ini, gitu ya Bu? Iya, bagus Bu Win. Bagaimana ya? Karena kan pendidikan berarti itu penting. Tidak hanya di sekolah ya, jadi perlu dukungan dari rumah juga, masyarakat juga. Ya, langkah bagus Bu Win itu Bu Win.
harus ada waktu kapan mengundang wali murid untuk datang ke sekolah gitu. Dan begini Bu, ini kalau misalkan gitu ya, kan karena ini sifatnya mencegah gitu Bu. Berarti harus, namanya mencegah, namanya anak-anak, berarti harus ada himbauan atau ajakan untuk anak-anak agar tidak melakukan perundungan. Seperti apa itu. Bu Win kira-kira himbauannya itu? Himbauannya di kelas itu sudah ada keyakinan kelas, di kelas saya gitu ya. Di kelas saya dan di kelas-kelas lain itu sudah ada keyakinan kelas bahwa di situ saling menghargai, saling menghormati. Dari kalimat itu sebenarnya sudah bisa masuk anti perundungannya, kan harus menghargai dan menghormati dan menyayangi teman. Tetapi saya pikir-pikir kalau hanya seperti itu kurang mengena lagi, karena anak-anak itu sosialisasinya kan tidak hanya di kelas gitu ya, kalau itu sosialisasi kelas. Iya. Dari situ misalkan saya membuat banner-banner itu masuk tidak ya Bu? Ya bagus banget itu Bu Win, kan menarik ya, di tempat-tempat yang terlihat seperti itu ya dipasangkan banner-banner itu. Iya, Ya. dipasangkan itu mungkin karena saya berpikir anak-anak kan senangnya yang menarik-menarik, yang nanti kalimatnya kalimat ajakan untuk stop kekerasan atau bullying, gitu rencana saya Bu. Terus untuk ke anak-anak kira-kira paham ya mungkin bullying apa, terus yang bukan bullying seperti apa. Nanti kan kadang-kadang itu semua dianggap bullying karena apa ya, biasanya latah itu ya. Iya. Mungkin untuk Iya. membedakan seperti itu seperti apa Bu Win? Biar bisa beda gitu. Enggak semuanya bullying. Nah itu rencana gitu. saya, itu kalau itu rencana saya karena nanti kan wali murid sudah diajak sosialisasi gitu ya. Iya. Nanti rencananya wali murid, wali kelas sudah diajak sosialisasi, nanti untuk di sekolah itu wali kelas menyampaikan kepada anak-anak gitu di kelasnya masing-masing tentang mana bullying, mana yang bukan. Terus kemudian ketika pembelajaran pun sebenarnya seharusnya gitu ya, menurut saya wali murid itu seharusnya juga berperan aktif ketika dalam pembelajaran. Mungkin karena kita sudah untuk mencapai profil pelajar Pancasila begitu, anak-anak dimasukkanlah anti bullying di situ di dalam pembelajaran. Mungkin penerapan berkebinekaan global dan gotong royong itu dimasukkan di situ gitu Bu. Saya kira seperti itu bisa enggak ya? Jadi kalau saya kira hanya saja juga memang tidak bisa, karena kan yang setiap hari dengan anak-anak wali kelasnya. Jadi wali kelasnya yang seharusnya bisa mengawasi di kelas, kemudian bisa memantau anak-anak dalam pembelajaran, sekaligus setiap hari bisa mengingatkan anak-anak untuk bisa saling menghormati satu sama lain. Ya sepakat. Kalau mungkin bisa lebih masuk lagi ke anak-anak apa namanya tentang pencegahan perundungan tuh, kira-kira ada nggak alternatif kegiatan atau apa itu, ada nggak? Alternatif kegiatannya kita bisa mengadakan suatu kegiatan gitu Bu, kegiatan untuk bersama-sama dalam di kelas ya, mungkin kegiatan kerja kelompok atau pengamatan bersama-sama dengan kelompoknya yang di situ bisa mendekatkan satu anak dengan anak yang lain. Jadi kalau mereka bisa saling dekat, bisa saling menghargai, menghormati, menyayangi satu sama lain,
itu kan berarti bisa mencegah mereka untuk berbuat kekerasan kepada temannya. Itu masuk tidak ya Bu itu? Ya masuk juga kan, dengan Karena lebih dekat dengan teman-teman mungkin ada apa ya, jadi ikatan batin itu lebih kuat kan ya. Iya, Dengan seperti itu saya saling seperti itu. menghargai Jadi gitu. iya, saling menghargai, saling menghormati begitu satu sama lain. Ya sudah banyak ternyata kegiatan yang Bu Win sampaikan tadi. Iya kan, Iya bisa jadi Bu. solusi kan itu. Iya, alhamdulillah. Karena tadi saya itu bingung dari beberapa solusi itu kira-kira masuk apa tidak ya begitu. Tapi tadi dengan gitu. ketemu Bu Siti Hajar, alhamdulillah bisa, ternyata apa yang menjadi angan-angan saya itu bisa menjadi solusi begitu Bu Siti Hajar. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Dari kegiatan-kegiatan itu nanti kira-kira indikator keberhasilan dari rencana Bu Win itu apa ya kira-kira menurut Bu Win? Kalau hasil akhir indikatornya itu berarti ketika sudah tercipta lingkungan yang aman, nyaman, tanpa ada laporan tentang tindakan kekerasan atau bullying dari murid-murid, begitu Bu saya kira. Kalau sudah tercipta lingkungan yang nyaman, kondusif untuk belajarnya murid-murid. Gitu. Amin, semoga bisa tercapai. Kira-kira Iya. kapan Bu Win mulai melakukan kegiatan mungkin sosialisasi atau melibatkan wali murid diskusi? Kapan itu? Nah, ini kan kemarin tuh kepala sekolah mintanya segera. Waktu saya dipanggil itu, kalau bisa sekarang Bu Win bisa menyampaikan programnya begitu. Otomatis saya juga kaget gitu ya Bu, karena sudah langsung hari itu gitu, nanti bisa dengan tim segera berkumpul. Nah kalau saya sudah begitu kan berarti saya harus segera melakukan itu. Nanti rencananya kalau dengan teman-teman nanti sambil menunggu ceklok begitu, besok saya bisa mengajak teman-teman untuk kumpul tim dengan semua warga sekolah termasuk kepala sekolah gitu. Nah selanjutnya nanti selesai itu berarti kan setelah selesai sosialisasi dengan rekan-rekan satu sekolah, berarti saya juga harus memanggil wali murid. Nah wali muridnya itu juga tidak bisa semua Bu, nanti juga perwakilan ada paguyuban, nanti saya melewat paguyuban begitu. Nanti biar disampaikan di itunya gitu. Nah kalau yang program di kelas untuk wali murid berarti mulai setelah saya sosialisasi seharusnya ya Bu, setelah saya sosialisasi di wali kelas itu seharusnya sudah melaksanakan itu di kelasnya masing-masing, dimasukkan dalam pembelajaran begitu harapan saya. Jadi untuk memastikan itu bagaimana rencana Bu Win? Untuk memastikan itu saya kira harus ada pertama dari setelah sosialisasi harus rekan-rekan guru harus membuat rencana tindak lanjut begitu ya Bu ya. Bagus ya. Artinya harus membuat rencana tindak lanjut, kemudian harus refleksi dan hasil yang diperoleh mungkin dalam jangka waktu 1 minggu ada perubahan enggak pada diri anak-anak gitu ya kan. Bagus ya. Sepakat Bu Win. Jadi bisa terpantau ya kegiatan yang direncanakan sudah berjalan atau belum. Iya. Bisa ya. Iya Bu, rencana saya seperti itu. Jadi kalau saya kira kalau tim, tadi kan saya bingungnya itu kalau tim saja itu apa yang mungkin bisa kan gitu. Iya. Cara anak-anak itu di kelasnya kan di kelasnya masing-masing luas Nggak sekali. bisa. Dan di rumah pun karena saya tadi mengajak wali murid, harusnya di rumah pun juga harus ditanamkan untuk saling menghargai, menyayangi itu rencana saya. Dan ya luar biasa rencana Bu Win, semoga berhasil. Dari amin, terima kasih. obrolan kita kali ini apa yang bisa Bu Win dapat atau Bu Win simpulkan? Ternyata programnya tim perundungan ini ada beberapa dari obrolan kita tadi. Yang pertama ternyata menemukan solusi dengan program tim perundungan nanti. Yang pertama
Saya dengan tim harus melakukan sosialisasi anti perundungan program kepada seluruh warga sekolah, kemudian harus melibatkan wali murid, kemudian saya harus membuat banner tadi ya Bu, membuat banner juga Bu tadi, seharusnya ya nanti berarti membuat banner juga, kemudian teman-teman wali kelas membuat rencana tindak lanjut dan refleksi serta hasil untuk pemantauan pelaksanaan program anti perundungan di kelasnya masing-masing. Itu berarti Bu, kita hari ini Alhamdulillah terima kasih Bu Siti Hajar. Sama-sama. Akhirnya saya mendapatkan solusi dari percakapan kita hari ini. Semoga bisa terlaksana dan sekolahnya bisa aman dan nyaman, Bu Win. Amin. Terima kasih Bu Siti Hajar. Sama-sama, Bu Win. Saya kira cukup sekian. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau tadi merepotkan panjenengan. Dan saya harus melanjutkan aktivitas kembali karena seperti yang saya sampaikan tadi, saya sudah ditunggu-tunggu oleh kepala sekolah. Gitu. Selamat menjalankan. Terima kasih Bu Siti Hajar. Siap, harus siap. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Siti Hajar dan Bu Winarsih yang sudah melakukan proses coaching pada hari ini. Bu Siti Hajar, apa yang sudah dilakukan selama proses coaching tadi yang menjadi indikator atau ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, tadi saya sudah berusaha mendengarkan aktif seperti yang saya rencanakan ya. Saya ingin mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan Bu Win, dan alhamdulillah Bu Win bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, baik. Baik Ibu, dari yang saya amati proses tadi ya, Bu Siti Hajar sudah mendengarkan secara aktif dan baik sekali terhadap curhatan atau masalah dari Bu Winarsih. Yang kedua juga rencana aksi juga sudah disepakati bersama antara komite, sekolah, paguyuban tadi yang sudah saya dengarkan. Untuk selanjutnya, Bu Siti Hajar, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Untuk proses coaching, saya ingin mengembangkan lagi kemampuan membuat pertanyaan berbobot ya. Sepertinya saya belum begitu, pertanyaan belum begitu kuat gitu kan untuk bisa menggali potensi coaching. Jadi mungkin itu yang perlu saya kembangkan lagi. Baik, terima kasih. Inilah proses coaching dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.